pagi, salam sehat sahabat GPIB dimanapun berada. Jumpa lagi dalam program Morning Call GPIB bersama saya Pendeta Malia Lenakoli. Syukur kepada Tuhan kita berada dalam keadaan yang semakin baik dalam beberapa waktu ini. Dan saya juga berharap Bapak Ibu Saudara sahabat GPIB juga berada dalam keadaan yang baik dan tetap berpengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mengawali dan menjalankan aktivitas kita pada hari ini, mari kita merenungkan firman Tuhan yang adalah terang bagi jalan kita dan menjadi pedoman untuk kita melaksanakan kehidupan kita sehari-hari. Mari kita mohon tuntunan Roh Kudus, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Di pagi yang indah ini kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan untuk anugerah dan kesempatan hidup yang Engkau berikan bagi kami saat ini. Kami akan merenungkan firman Tuhan yang adalah pedoman bagi langkah hidup kami. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang memimpin kami agar kami dapat mendengar dan melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Ini doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari kitab Yoel pasal 2 ayat 18 sampai dengan 20 yang menyatakan, Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya, dan ia belas kasihan kepada umatnya. Tuhan menjawab, katanya kepada umatnya, sesungguhnya aku akan mengirim kepadamu gandum, anggur, dan minyak, dan kamu akan kenyang memakannya. Aku tidak akan menyerahkan kamu lagi menjadi celah di antara bangsa-bangsa. Yang datang dari utara itu akan kujauhkan daripadamu, dan akan kuusir ke suatu negeri kering dan tandus. Barisan mukanya ke laut timur, dan barisan belakangnya ke laut barat. Maka bau busuknya dan bau anyirnya akan naik, sebab ia telah melakukan perkara yang besar. Demikianlah pembacaan Alkitab bagi kita. Bapak Ibu sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, pada umumnya sangat sulit bagi orang yang telah disakiti hatinya berulang-ulang kali untuk mengampuni dan memaafkan orang tersebut. Apalagi jika ia disakiti berkali-kali, biasanya orang akan mengatakan tiada maaf bagimu atau sudah tertutup pintu maaf bagimu. Akan tetapi tidak demikian dengan Tuhan yang kita kenal di dalam Kristus Yesus. Kita belajar dari firman Tuhan ini, bagaimana Tuhan Allah yang telah berulang-ulang kali disakiti dan dikecewakan oleh umat pilihannya, yaitu umat yang dikasihinya, tetapi ia tidak memelihara kemarahan, kebencian. Dia justru mengasihi dan menunjukkan belas kasihannya. Jika kita membaca secara keseluruhan tentang kitab Yoel ini, maka kita bisa mengetahui latar belakang kejatuhan umat Yehuda pada dosa pemberontakan terhadap Allah yang kembali lagi terjadi, dan bagaimana konsekuensi atas dosa pemberontakan itu. Mereka harus menerima penderitaan demi penderitaan. Ada tulah belalang, ada penderitaan kelaparan, ada penderitaan kemiskinan yang sangat hebat melanda seluruh sendi-sendi kehidupan bangsa Yehuda. Tetapi dalam keadaan ini, ketika Yoel mengajak mereka bertobat dan meratap kepada Tuhan, dalam bacaan ini kita melihat Tuhan kembali menyatakan belas kasihannya kepada bangsa yang dikasihinya. Walaupun bangsa ini berkali-kali menyakiti hati Tuhan, walaupun bangsa ini berkali-kali berjalan di luar kehendak Tuhan, tetapi anugerah belas kasihannya begitu besar ia nyatakan bagi mereka. Dikatakan dalam ayatnya yang ke-19, bagaimana Tuhan menjawab ratapan, Tuhan menjawab pertobatan bangsa Yehuda dengan dikatakan, sesungguhnya Tuhan sendiri yang akan mengirimkan kepadanya gandum, anggur, minyak, dan kamu akan kenyang memakannya.
Bahkan bangsa-bangsa yang mungkin akan mengancam Yehuda dihalaukan dari mereka. Bapak Ibu, sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, sekali lagi kita melihat bagaimana Tuhan menyatakan belas kasihannya kepada bangsa yang sangat Ia kasihi. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, berita ini juga mau diperdengarkan bagi kita. Mungkin kita sekalian yang hidup dalam kasih karunia Tuhan pernah menyakiti hati Tuhan, pernah kembali jatuh di dalam dosa. Namun jika kita datang di dalam pertobatan kepada Tuhan, firman ini mau menyatakan bagaimana kasih karunia-Nya tetap dianugerahkan bagi mereka yang sungguh-sungguh mau bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Bagi kita yang sudah menerima anugerah kasih karunia daripada Tuhan, kiranya kita senantiasa hidup di dalam pertobatan, di dalam kesungguhan menyenangkan hati Tuhan, di dalam kesungguhan untuk berjalan di dalam kehendak Tuhan. Jangan sampai kita hidup seperti bangsa Yehuda yang berkali-kali menyakiti hati Tuhan. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini juga mau mengingatkan bagi kita sekalian. Ketika kita sudah merasakan belas kasihan daripada Tuhan yang telah membebaskan dan menyelamatkan kita, maka kita juga dipanggil untuk hadir menyatakan belas kasihan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Jika ada orang yang mungkin menyakiti hati kita, Tuhan panggil kita untuk mengasihi dan mengampuni mereka. Jika ada orang-orang yang mungkin menderita kemiskinan, kelaparan, dan kesusahan, Tuhan panggil kita untuk menyatakan belas kasihan-Nya. Jika ada orang-orang yang mungkin hidupnya terancam, Tuhan panggil kita untuk merangkul mereka dan menyatakan belas kasihan-Nya. Bapak Ibu, sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, bulan ini GPIB ada di bulan pelayanan dan kesaksian. Bagaimana Sinode GPIB bersama dengan seluruh jemaat GPIB di wilayah pelayanan GPIB hadir untuk membangun pos-pos pelayanan dan kesaksian yang tersebar di berbagai wilayah pelayanan. Maka sebagai jemaat yang sudah merasakan belas kasihan Tuhan, yang dicukupkan, yang dipelihara oleh Tuhan, kita semua dipanggil untuk menghadirkan belas kasihan Tuhan di tengah-tengah pos-pos pelayanan dan kesaksian yang ada dan membutuhkan pertolongan. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, kiranya kita sebagai orang-orang yang telah hidup di dalam kecukupan, Tuhan panggil kita juga untuk mau ambil bagian, berbagi di dalam pelayanan kasih dan keadilan. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, teruslah hidup di dalam belas kasihan Tuhan. Hadirkanlah dan nyatakanlah belas kasihan Allah itu di tengah-tengah kehidupan kita, bagi orang-orang yang membutuhkan, dan secara khusus dalam panggilan kita sebagai warga jemaat GPIB di dalam pelayanan dan kesaksian kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sahabat GPIB, marilah kita bersatu dalam doa. Kepada Allah pemilik kehidupan kami sungguh mengucap syukur untuk firman Tuhan yang boleh diperdengarkan bagi kami. Kami bersyukur kami punya Allah yang penuh dengan belas kasihan, sehingga ketika kami pun hidup di dalam dosa dan kesalahan, kami boleh bertobat dan Tuhan boleh menyatakan belas kasihan-Mu bagi kami. Ajarlah kami terus untuk hidup di dalam belas kasihan-Mu ya Tuhan, sehingga kami hidup di dalam pertobatan dan kesungguhan untuk melakukan kebenaran firman-Mu.
Tuhan, kami juga memohon, biarlah sebagai orang-orang yang telah menerima belas kasihan Tuhan, Tuhan pakai kami untuk menyatakan kasih Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami, baik bagi keluarga kami, orang-orang di sekitar kami, di tengah-tengah pekerjaan, bahkan lingkungan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Biarlah belas kasihan Tuhan boleh dirasakan dalam kehidupan kami, di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Tuhan, kami juga berdoa untuk gerejamu, Majelis Sinode GPIB, dalam tugas tanggung jawab pelayanan yang ada. Kiranya Tuhan memberkati setiap langkah pelayanan yang dilakukan. Para pendeta di seluruh wilayah pelayanan GPIB, kiranya Engkau anugerahkan sehingga Tuhan pakai untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan. Kami sebagai jemaat-jemaat Tuhan pakai untuk menjadi alat kesaksian Tuhan, menyatakan belas kasihan-Mu di tengah dunia ini. Kami juga berdoa dalam bulan Pelkes GPIB yang saat ini sedang berlangsung. Kiranya ya Tuhan, Engkau menggerakkan kami semua untuk membangun pelayanan dan kesaksian di wilayah-wilayah pos pelayanan dan kesaksian GPIB. Kami percaya Tuhan bahwa kuasa Roh Tuhan menggerakkan kami untuk menghadirkan belas kasihan Tuhan di tengah-tengah pelayanan dan kesaksian gerejamu. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini. Kiranya Tuhan yang boleh memulihkan keadaan bangsa ini, dan belas kasihan Tuhan boleh Engkau nyatakan tengah bangsa ini. Berkati kami di tengah aktivitas kami, biarlah di tengah aktivitas ini kami hidup terus memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, demikianlah Morning Call GPIB. Salam sehat, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Saya Pendeta Ishak Yohanes Bastian Usmani, Ketua Majelis Jemaat GPIB Betel Raha. Saat ini saya berada di Pelkes Merimbano Latompa, wilayah paling timur pelayanan GPIB. Seperti Bapak Ibu saksikan saat ini, tahun yang lalu pagar dari Pelkes Merimbano Latompa ini rubuh diakibatkan oleh curah hujan yang tinggi dan volume gempa. Oleh karena itu, pada kesempatan saat ini saya mohon dukungan doa dan juga dana agar kami dapat membangun kembali pagar Pelkes Merimbano Latompa yang sudah rubuh ini, dan anggaran yang dibutuhkan sekitar 240 juta rupiah, karena kami akan merubah kembali posisi pagar dari Pelkes Merimbano Latompa ini. Dan saya berharap dengan dukungan doa dan juga dukungan dana dari Bapak Ibu, kami dapat membangun kembali pagar Pelkes Merimbano Latompa ini supaya bisa menjadi bagus kembali, sehingga semuanya boleh mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.